dan selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Bagi Anda yang hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, dengan penuh sukacita kami menyambut Anda. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami beribadah hari ini. Kedepannya kami berharap Anda akan selalu terus bergabung bersama kami, dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Bagi Anda semua yang mengikuti ibadah online ini, silakan tinggalkan komen Anda di live chat, di section komen, dan jangan lupa untuk share ibadah kita ini ke orang lain di luar sana, sehingga ramai lagi orang lain yang juga ikut terberkati dengan ibadah ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mau mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara Malaysia ini dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran, jiwa raga kita ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji syukur hanya bagi kemuliaan-Mu Bapa. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, nama-Mu yang berkuasa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, di kesempatan ini kami boleh kembali bersekutu bersatu hati untuk dapat beribadah, memuji memuliakan nama-Mu secara online dari tempat kami masing-masing. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Bapa untuk mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini, dan juga berkati setiap kami yang ikut terlibat di dalam pelayanan hari ini. Kami serahkan Bapa ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Beracaralah Bapa, karena kami siap untuk masuk ke hadirat-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siap untuk menerima berkat-berkat rohani dari-Mu. Inilah Bapa segala doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami masih lagi bisa memuji dan menyembah-Mu di saat ini Tuhan. Saudara dan saudari, dimanapun kita berada, mari kita menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kurama shandara mama diandara mama mama. Kurama shandara mama diandara mama mama shandai. Kurama mama diandara mama mama mama. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kurama shandara mama mama mama. Terima kasih Tuhan. Kurama mama mama diandara mama mama. Kurama shandara mama diandara mama mama. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kurama shandara mama mama diandara mama mama mama. Kurama shandara mama diandara mama shande. Kuraba shandara mama diandara mama mama. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, layak ditinggikan, nama di atas segala nama. Oh, kami sembah, kami sembah. Oh, setiap lutut bertelut, lidah mengaku, tiada yang Tuhan seperti-Mu Tuhan. Oh, shandana mama mama mama. Kurama mama mama mama. Oh, shandana mama 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 mama. Kuraba mama shandana mama diandara mama mama. Kami sembah-Mu Tuhan. Tiada yang Tuhan seperti Kau. Oh, shandana mama mama mama. Kuraba mama shandai. Rababa kurababa shandara baba diandara baba. Oh, shandara baba kurababa shandara baba diandai. Rababa kurababa shandara baba diandai. Kami sembah Tuhan. Tiada yang Tuhan seperti Kau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada saat ini. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Lawatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu mengurapi kami, menjamah kami di saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, shandara baba baba kuraba baba shande. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, rahmat-Mu di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami memuji dan menyembah-Mu. Kami serahkan kebaktian kami di dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang berada dimanapun mereka berada. Supaya kami Tuhan diberkati dengan firman-Mu, dengan pujian dan dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Sebentar sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, puji Tuhan karena Tuhan sangat memberkati kita dimanapun kita berada. Oleh itu mari kita mengangkat pujian terima kasih. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan telah memberkati kita dengan berkat yang begitu berlimpah. Okey. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhanku. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhanku. Kau jaga diriku, Kau jaga iman.
imanku dari pencobaan. Kau jaga diriku, Kau jaga imanku dari pencobaan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhanku. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhanku. Kau jaga diriku, Kau jaga imanku dari pencobaan. Kau jaga diriku, Kau jaga imanku dari pencobaan. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhanku. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhanku. Kau jaga diriku, Kau jaga imanku dari pencobaan. Kau jaga diriku, Kau jaga imanku dari pencobaan. Dari pencobaan. Dialah segalanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita menyembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, shandara mama mama kura mama shandara mama diandara mama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kura baba shandara baba diandara mama mama mama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah habis sepanjang hidup kami. Kami telah melihat kebaikan-Mu, kami telah melihat kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Oh, shanara baba baba kura baba baba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kura baba mama mama mama. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kura baba shandara baba diandara baba shandi. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat ini, di hati kami, di bangsa kami, di keluarga kami. Hanya ada satu nama yang layak kami puji, kami sembah. Hanya nama Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan. Kiranya puji-pujian dan penyembahan yang baru saja kita lakukan menjadi bau yang harum dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada tim pujian yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Saudara sekalian, saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan lebih dulu memberkati kita dengan berkelimpahan. Jadi mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati, karena persembahan merupakan bukti
penyembahan kita, doa kita, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan Anda, sama ada itu untuk perpuluhan, persembahan kasih, persembahan misi, maupun persembahan sukarela Anda, melalui online transfer atau melalui ATM Bank, di mana nomor account akan tertera di layar. Di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang selama ini setia memberi melalui gereja kami. Kiranya Tuhan selalu melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada Anda dan keluarga Anda. Mari kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan dan yang akan kita berikan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih hingga kesempatan ini Kau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami kembali memberikan persembahan kami. Ya Bapa, berkati persembahan yang akan kami berikan maupun yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini Bapa boleh memberkati orang lain dan boleh digunakan sebaik-baiknya untuk pelebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami mohon berkat penyertaan-Mu, berkat-berkat jasmani dan rohani, rezeki yang melimpah, kiranya Kau curahkan pada setiap kami, pada seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Ajarkan kami Bapa untuk setia dengan pemberian kami, karena Engkau setia memberkati kami. Inilah Bapa segala doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Pengumuman untuk hari ini, yang pertama kita ada persekutuan doa setiap hari Isnin pagi pukul 5 dan hari Kamis pukul 9 malam. Kami menjemput Anda semua jemaat Tuhan untuk dapat bergabung di dalam setiap persekutuan doa ini, di mana link akan selalu dihantar di dalam grup WhatsApp gereja. Pengumuman yang kedua, kita juga ada persekutuan doa untuk budak-budak sekolah minggu Pelangi Youth di dalam Google Meet setiap hari Ahad pukul 1 petang. Kami menghimbau kepada ibu bapak saudara sekalian untuk dapat mendorong dan mengingatkan putra-putri Anda untuk dapat bergabung di dalam persekutuan doa mereka. Jadi hari ini pukul 1 petang, ingatkan putra-putri Anda untuk mengikuti persekutuan doa ini. Itu saja pengumuman untuk hari ini, dan mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut Pastor Hesti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Ayub pasal yang ke-23. Kita akan membaca daripada ayat ke-8 sampai ayat 15. Mari kita mulakan ayat 8. Ayub 23 ayat 8 sampai 15. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, ia tidak kudapati. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar.
dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Amin. Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini. Ini adalah ucapan Ayub, ya, perkataan Ayub ketika dia sedang mengalami ujian di dalam hidupnya melalui penderitaan yang dialaminya. Perkongsian firman yang saya sampaikan hari ini, saya beri tajuk ataupun judul lulus ujian. Ya, semua orang tidak terkecuali besar kecil, tua muda, pasti ingin lulus dalam setiap ujian. Apa saja ujian yang dihadapi, pasti kita ingin lulus ujian. Banyak ujian-ujian yang kita hadapi selama kita hidup. Dari mulai kita kecil, ujian-ujian di sekolah, ketika ujian akan masuk ke sekolah yang kita inginkan, ataupun ujian ketika kita mau mendapat satu pekerjaan, ujian untuk mendapat satu gelaran, dan macam-macam lagi ujian. Dan ada ujian yang memang kita sengaja untuk mendapatkannya, supaya kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diujikan kepada kita. Contohnya, kita mengikuti ujian untuk mendapatkan kelayakan kalau kita sudah boleh mengemudi, memperoleh lesson, ya. Kita harus melalui ujian, apakah kita layak atau tidak mengemudi. Di dalam hidup kita, manusia, kita selalu dihadapkan kepada ujian. Banyak ujian yang harus kita lalui sejak kita lahir lagi hinggalah nanti kita kembali kepada Bapa. Ada ujian yang sengaja kita ambil seperti yang saya sebutkan tadi, dan ada juga ujian-ujian hidup yang kita tidak suka menghadapinya. Kalau boleh kita tidak melalui ujian itu. Ada ujian yang sangat berat yang kita rasakan, ya. Tetapi bagaimanapun ada ujian-ujian yang tidak boleh kita nafikan, yang tidak boleh kita lewatkan. Itu harus kita alami. Ujian iman bagi setiap orang percaya harus kita jalani. Seperti Ayub katakan di dalam ayat yang ke-10, ini adalah ayat nas kita hari ini. Karena ia tahu jalan hidupku, kata Ayub. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian hidupnya dia gambarkan sebagai ujian, proses pemurnian seperti emas. Proses pemurnian akan imannya. Alat atau soalan ujian untuk iman bagi anak-anak Tuhan adalah penderitaan. Dan penderitaan ini beragam macamnya, berlainan bagi setiap orang. Ada penderitaan melalui sakit penyakit, ada penderitaan yang kita alami karena keuangan, ataupun karena kehilangan orang-orang yang terkasih, ataupun karena hubungan. Dan ada dua kemungkinan respon yang diberikan oleh orang percaya atas penderitaan yang dia alami. Pertama, respon atas penderitaan yang dialami, dia semakin dekat dan berharap penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sebab dia yakin dia tidak mampu tanpa Tuhan. Dia yakin Tuhan berkuasa atas hidupnya, Tuhan yang berdaulat. Dan respon yang kedua, menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, merasa bahwa Tuhan tidak peduli lagi kepadanya, merasa bahwa Tuhan berbuat jahat kepadanya.
Tuhan menghukum dia. Inilah dua respon. Ya, satu, semakin dekat kepada Tuhan, dan yang kedua, menjauh daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kalau berbicara tentang penderitaan, kita selalunya ingat kepada Ayub. Ayub adalah orang benar yang menderita. Pasal penderitaan, saya katakan Ayub adalah juaranya. Dia sudah lulus melalui penderitaan hidup. Dia sudah lulus melalui penderitaan, ujian iman yang dihadapinya. Tidak ada penderitaan yang lebih menderita daripada derita yang dialami oleh Ayub. Mari kita lihat bagaimana derita yang dihadapi Ayub. Mungkin kalau kita pada posisi Ayub, kita pun sangat-sangat menderita dan mungkin tidak tahan seperti Ayub. Mari kita lihat di dalam Ayub 1, bagaimana dia menderita, bagaimana dia mendapat berita buruk pada masa yang hampir bersamaan. Berita buruk yang bertubi-tubi yang dia terima. Dan bagaimana respon Ayub terhadap berita itu. Dalam ayat ke-14 Ayub 1, datanglah seorang pesuruh, pekerja Ayub kepadanya memberitakan bahwa lembu sapinya sudah dirampas oleh orang Seba. Pada masa penjaga itu memberitakan berita tersebut, sementara itu datang pula orang yang lain memberitakan kalau kambing dombanya sudah terbakar oleh api. Dan sementara penjaga itu menyampaikan tentang kambing dombanya, datang lagi orang yang lain menyampaikan bahwa unta-untanya sudah direbut, dirampas oleh orang-orang Kasdim katanya. Dan sementara hal itu disampaikan oleh pekerjanya, datang lagi orang-orang yang lain menyampaikan bahwa anak-anaknya mati tertimpa oleh rumahnya yang rubuh karena angin puting beliung. Berita duka ini diterimanya pada masa yang bersamaan. Kita bayangkan bagaimana jikalau kita di posisi Ayub. Menerima satu berita duka saja, kita sudah sangat menderita, sudah sangat tersiksa. Ayub kehilangan semua harta miliknya, harta bendanya. Bahkan dia juga kehilangan semua anak-anaknya pada masa yang bersamaan. Sungguh penderitaan yang amat hebat yang dialami Ayub. Dia menerima berita itu di dalam masa yang sama, berita yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin Ayub sangat-sangat sedih, sangat-sangat kecewa, sangat-sangat takut. Tetapi apa yang dilakukan Ayub ketika dia menerima berita itu? Di dalam ayat ke-20 dikatakan, Ayub sujud dan menyembah. Dia sujud dan menyembah Allahnya ketika dia menerima berita duka itu dari para pekerjanya. Dia kehilangan semua harta miliknya. Dia kehilangan semua anak-anaknya. Ayub mempunyai 7 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Dia kehilangan semuanya. Kehilangan anak adalah derita yang paling menyakitkan yang dialami oleh ibu bapa, oleh orang tua. Dan Ayub kehilangan semua anak-anaknya. Tetapi di dalam hal ini, dalam ayat 21 dikatakan, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia sujud dan menyembah Allahnya, dan dia berkata bahwa dia tidak mempunyai apa-apa ketika dia datang ke bumi.
Dan ketika Allah memanggilnya nanti, dia kembali kepada Allah, dia juga tidak membawa apa-apa. Artinya, dia mengakui bahwa segala apa yang dimilikinya, apa yang ada padanya, berasal daripada Tuhan, berasal daripada Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Di dalam kesemuanya ini, Ayub tetap memuji Tuhan. Di dalam semua penderitaan yang dihadapinya, Ayub tetap sujud menyembah kepada Tuhan, bahkan memuji Tuhan. Dan satu lagi saudaraku, dalam ayat ke-22 dikatakan, di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa. Penderitaan yang begitu hebat yang menimpa dia secara tiba-tiba, dan secara bersamaan dia kehilangan segalanya, dia tetap dapat menyembah Tuhan. Dia tetap dapat memuji Tuhan. Dan di dalam hal itu, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak berdosa dalam hal ini. Tidak cukup sampai di situ, saudara-saudari. Bukan itu saja yang Ayub alami. Dalam pasal 2 kita dapat melihat apa lagi yang dialami Ayub setelah dia kehilangan semuanya. Kehilangan harta benda dan anak-anaknya. Ayub juga ditimpa oleh satu penyakit, yaitu barah. Di sekujur tubuhnya, di sekujur kulit tubuhnya. Barah yang busuk dari telapak kakinya sampailah ke batu kepalanya, ya, ke tengkorak kepalanya. Dikatakan di dalam ayat ke-7 pasal 2. Bahkan dia mengambil sekeping beling, katanya dalam ayat ke-8, yaitu beling itu seperti kepingan kaca, pecahan kaca, untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Sudah tidak tertahankan gatal yang dirasakannya, sehingga dia mengambil pecahan kaca untuk menggaruk-garuk kulitnya. Dan penyakit itu sangat busuk, katanya. Siapa yang mau dekat dengan Ayub? Siapa lagi yang mau datang kepada Ayub? Di dalam penderitaannya yang sangat hebat itu, dia juga menderita secara jasmani. Kehilangan anak dan harta benda mungkin mengganggu perasaan dan pikiran Ayub. Bahkan juga dia merasakan derita secara jasmani. Sakit penyakit, barah yang busuk di sekujur tubuhnya, di semua permukaan kulitnya. Sampai istrinya sendiri pun mengejek dia. Istrinya mengatakan, "Masih maukah engkau taat kepada Allahmu? Pergi mati sajalah." Istrinya melihat sudah tidak ada harapan lagi. Semua sudah lenyap, semua sudah musnah. Apa yang mereka dapati selama ini, apa yang mereka punyai selama ini musnah. Bahkan Ayub sendiri ditimpa sakit penyakit yang begitu mengerikan. Istrinya sendiri sudah tidak tahan. Dan sebagai istri seharusnya dia mendampingi Ayub. Dia merasakan kesengsaraan yang Ayub alami. Mereka harus bersama-sama menanggungnya, saling menguatkan, saling menghibur. Tetapi di sini istrinya sendiri mengejek dia, bahkan menyuruh dia untuk mati saja, ya. Tetapi di dalam hal ini Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub tetap taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Dalam ayat 10 dia mengatakan, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dia sadar, saudara-saudariku, dia sudah menerima yang baik daripada Allah. Karena dia sudah menerima yang baik, kenapa kita tidak mau menerima yang buruk? Itu yang dikatakan Ayub. Dan dalam hal ini, dalam semua penderitaannya, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak menyalahkan Allah, dia tidak mengutuki Allahnya. Dia menerimanya sebagai ujian yang memurnikan imannya. Ayat ke-10 kita kembali kepada bacaan kita tadi, Ayub pasal 23.
dalam ayat ke-10 ayat nas kita hari ini. Karena ia tahu jalan hidupku, kata Ayub. Allah tahu jalan hidupnya. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub sangat yakin ujian hidup ini akan memurnikan imannya. Setelah ujian ini selesai, ia akan timbul seperti emas. Nilai Ayub tidak berkurang. Ya, ketaatannya, kesalehannya, kehormatannya kepada Allah, kesetiaannya kepada Allah tidak berkurang karena penderitaan dan ujian yang dihadapinya. Ayub yakin bahwa Allah masih mempedulikan hidupnya dan tahu bahwa tidak ada kesengsaraan yang dapat membuat Ayub berbalik dari kesetiaannya. Ya, Ayub melihat penderitaannya ini sebagai ujian iman dan kasihnya kepada Allah. Dia juga tahu seperti ujian ini seperti ujian yang dihadapi oleh Abraham ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anak tunggalnya Ishak. Saudaraku, Yesus pun diuji dengan penderitaan di dalam hidupnya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Di dalam Ibrani 5 ayat 8 dikatakan. Dan hasilnya dari ketaatan dan kesetiaannya menanggung penderitaannya, Yesus menjadi pola dan teladan kita pada masa kini. Kita sebagai pengikutnya, selaku pengikutnya dituntut untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ya, keyakinan Ayub kalau dia akan lulus, kalau ujian ini akan memurnikan imannya, itu dilandaskan kepada ketaatan dan kesetiaannya pada masa yang lalu. Dia sudah hidup di dalam Tuhan, di dalam Allah. Kesetiaannya di dalam Allah, dia sudah tunjukkan pada hidupnya di masa lalu. Dan kasihnya akan firman Allah. Dan juga hormat dan takutnya akan Allah. Dapat kita baca di dalam ayat yang ke-11 hingga ke-15, ya, dikatakan, aku tetap mengikuti jejaknya, kakiku tetap mengikuti jejaknya, kata Ayub. Dan aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi Ayub tetap hidup saleh pada masa lalunya. Dan ini adalah landasan Ayub untuk yakin tetap bahwa dia akan menang di dalam ujian iman ini, di dalam ujian hidup yang sedang dia alami. Bahkan Ayub menggambarkan pengalaman dan ujian hidupnya sebagai proses pemurnian emas. Ia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan misteri. Ya, waktu ia merasa bahwa Allah seakan diam saja di dalam penderitaannya, dia juga merasakan itu, ya. Dia merasakan Allah seolah-olah tidak mempedulikan dia di dalam penderitaannya. Di dalam ayat 8 tadi kita baca dan 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia, kata Ayub. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku juga tidak melihat dia. Ayub merasa seolah-olah Allah meninggalkan dia. Seolah-olah Allah diam saja di dalam penderitaannya ini. Namun di dalam semua itu, di dalam apa yang dia rasakan itu, Ayub tetap belajar beriman bahwa Allah itu Allah yang hidup dan sedang menguji dirinya. Ayub juga seolah-olah berkata, sekalipun aku tidak mampu menemukan hadirat Allah, aku yakin Dia hidup. Allah mengetahui jalan hidupku, katanya. Allah tahu jalan yang kutempuh. Aku percaya kepada Allah. Dan setelah ujian berlalu, Dia akan membenarkan aku. Itulah yang dikatakan Ayub. Aku akan timbul seperti emas yang sudah teruji oleh api pencobaan. Keyakinan Ayub akan imannya kepada Tuhan. Aku bersaksi bahwa aku menuruti jalannya.
dan firman-Nya aku simpan dalam sanubariku. Ayub tidak pernah menyimpang dari ketaatannya kepada Allah. Di dalam setiap peristiwa hidupnya, dalam segala penderitaan yang dia alami, yang dia lalui, dia tidak pernah menyimpang dari ketaatannya kepada Allah dan kesetiaannya kepada Allah. Dia tetap menyimpan firman Allah, perkataan Allah di dalam sanubarinya. Perkataan Allah, perintah Allah sudah menjadi bahagian dari hidup Ayub. Dan kisah penderitaan Ayub ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan kita lalui, selalu ada rencana yang terbaik dari Allah. Dan cara Ayub memandang persoalan hidup ini mengajar kita bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas kehidupan kita. Ya, Tuhan yang memberi, Dia yang mengambil, dan segala yang kita miliki, segala yang kita ada saat ini, semuanya berasal dari Tuhan. Segala yang kita alami saat ini, Tuhan tetap berkuasa. Dia tetap memegang kendali atas hidup kita. Otoritas ada di tangan Tuhan. Hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Cara pandang Ayub memandang persoalan hidupnya, dia tetap berfokus kepada Tuhan. Jika Tuhan membakar hidup kita di dalam pencobaan, di dalam penderitaan, Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan hidup kita. Namun, Tuhan ingin menemukan kualitas iman yang teruji, iman yang murni daripada kita, umatnya. Dia ingin kita mempunyai kehidupan yang tanpa celah di hadapannya. Itu yang Tuhan inginkan ketika Tuhan menguji kita, menguji iman kita dengan berbagai-bagai penderitaan. Ya, kita semua orang percaya pada masa kini harus menetapkan untuk tidak pernah menyimpang dari ketetapan Allah. Untuk tetap setia kepada Allah. Dan harus takut akan berbagai akibat dari ketidakbenaran yang kita lakukan. Dan kita juga harus lebih lagi mengasihi firman Allah. Seperti Ayub, menyimpan firman Allah di sanubarinya. Menjadikan firman Allah itu, perintah Allah itu, menjadi bahagian dari hidup kita. Mengikuti jejak Allah. Kaki kita, seperti dikatakan tadi Ayub, kakiku tetap mengikuti jejaknya, mengikuti jejak Allah. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Kita harus mengikuti jejak Allah, tidak menyimpang dari jalan Allah. Biarlah semua firman Allah, perintah Allah, kita simpan di dalam hati kita, kita simpan di dalam hidup kita. Kita memandang Allah sebagai Allah yang tetap berkuasa atas hidup kita, apapun yang sedang kita lalui, apapun yang sedang kita jalani, apapun penderitaan yang sedang kita lalui. Kita yakin seperti Ayub, kita yakin bahwa Allah tetap memegang kendali atas itu semua. Allah tetap bekerja di dalam peristiwa hidup kita. Sekarang ini juga mungkin kita sedang mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19. Semua orang menderita, seluruh dunia, negara-negara, keluarga-keluarga, individu, semua menderita karena COVID-19. Anak kecil, orang dewasa, menderita karena virus yang sudah menjangkiti tubuh, membuat tubuh kita sakit, menderita karena kehilangan orang yang kita kasihi selama pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang kehilangan ibu bapa, kehilangan istri, suami, kehilangan anak, kehilangan adik-beradik. Ini semua penderitaan yang kita alami saat ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, tidak dapat memenuhi keperluan keluarga. Penderitaan yang sedang dialami umat manusia pada saat ini.
Jika Allah mengizinkan kita mengalami ini sekarang, kesukaran yang kita hadapi sekarang, Allah tetap bekerja di dalamnya. Meskipun mungkin sekarang kita tidak dapat melihat, kita seolah-olah merasa seperti apa yang Ayub rasakan, bahwa Allah seperti tidak peduli dengan dia. Allah seperti diam saja di dalam segala penderitaan kita. Tetapi belajar, yakin bahwasanya Allah tetap bekerja di dalam segala penderitaan yang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, kita pasti mau lulus seperti Ayub lulus dari dalam ujian menghadapi penderitaan di dalam hidup ini. Kita juga mau seperti Ayub, kita juga mau lulus dari ujian hidup yang kita alami sekarang. Banyak lagi ujian-ujian yang akan kita hadapi. Tetapi di dalam menghadapi ujian ini, ujian iman di dalam hidup kita yang harus kita jalani, mari kita bercermin kepada Ayub. Ayub adalah orang benar yang menderita. Jikalau kita menderita, diuji oleh penderitaan pada saat ini, dan jikalau kita ingin lulus di dalam ujian iman yang kita hadapi saat ini, kita harus yakin bahwa Tuhan Allah mengetahui jalan hidup kita, dan Ia tetap memegang kendali atas setiap peristiwa yang kita alami. Yakinkan itu, jikalau kita mau lulus di dalam ujian iman yang kita hadapi sekarang. Kita juga harus melihat penderitaan ini sebagai ujian yang akan memurnikan iman kita di hadapan Allah. Bahwasanya ujian ini, ketika kita lulus dari ujian ini, iman kita sudah teruji. Artinya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan ketika kita lulus daripada ujian kehidupan ini. Dan ketiga, supaya kita lulus dalam ujian iman, kita harus memiliki ketetapan. Ya, seperti Ayub, kita harus memiliki ketetapan untuk tidak menyimpang dari ketaatan, dari kesetiaan kita kepada Allah, dan tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Menyimpan perintah Allah, firman-Nya di dalam hidup kita, menjadikan itu sebahagian daripada hidup kita. Itu yang harus kita lakukan, saudara-saudari. Jikalau kita ingin lulus seperti Ayub, menjalani ujian iman kita pada saat ini, melalui berbagai-bagai penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami saat ini. Percaya Tuhan tetap memegang kendali. Lihatlah bahwa penderitaan yang kita alami ini sebagai ujian iman kita, supaya kita dapat berdiri di hadapan Allah dengan iman yang murni dan yang sudah teruji. Dan tetapkan hati kita untuk tetap taat setia kepada Allah, tetap berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Nah, akhirnya saudara-saudariku semua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang boleh kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga 4. Amin. Itulah firman yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Kiranya ini menguatkan kita semua di dalam menghadapi penderitaan dan ujian hidup kita, menguatkan kita, memberikan kita semangat untuk tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, memberikan kita keyakinan bahwa Tuhan Allah tetap bekerja di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Dia mengasihi kita, Dia tetap ada di sisi kita, Dia tahu apa yang kita rasakan, Dia tahu apa yang kita lalui, apa yang kita jalani, Dia tahu perasaan kita, Dia tahu semua kesusahan kita. Dan pastilah saudara-saudariku, Dia mendengar jeritan hati kita. Allah tetap memegang kendali, Dia berotoritas penuh atas hidup kita. Amin.
Mari kita menyembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, shandara mama mama kura mama shandara mama diandara mama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kura baba shandara baba diandara mama mama mama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah habis sepanjang hidup kami. Kami telah melihat kebaikan-Mu, kami telah melihat kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Oh, shanara baba baba kura baba baba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kura baba mama 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 mama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita menutup ibadah kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Bapa di dalam surga, ketika kami menghadapi ujian hidup kami, penderitaan yang kami alami di dalam hidup kami, ajar kami untuk memandangnya sebagai proses pemurnian daripada iman kami, sehingga pada akhirnya nanti
Tuhan dapat menemukan iman yang murni di dalam hidup kami, dan hidup kami tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan kami keyakinan senantiasa bahwa Engkau tetap memegang kendali di dalam setiap peristiwa yang kami alami, yang kami lalui. Tuhan berotoritas atas hidup kami, dan hidup kami ini adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan memberi yang baik untuk kami juga harus siap menerima yang buruk di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan peduli kepada kami. Tuhan mendengar setiap jeritan hati kami. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang sedang kami lalui, apa yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa di surga, beri kami kekuatan untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, untuk mempunyai ketetapan hati, tetap taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua jemaat-Mu yang boleh hadir di dalam ibadah hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat mereka di rumah mereka masing-masing pada saat ini. Tuhan yang memberkati rumah mereka, Tuhan memberkati seluruh isi keluarga mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, berkati setiap pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ketika kita mau menerima berkat daripada Tuhan Allah. Kiranya berkat Allah Bapa di surga, di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, menyertai kita semua, memberkati kita semua, sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.